Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Matematika Peminatan kelas 11. Dan hari ini kita akan membahas bab kedua di kelas 11, yaitu tentang rumus jumlah dan selisih. Dan yang pertama dibahas yaitu sinus. Jadi materi pertama di bab kedua ini rumus jumlah dan selisih sinus dua sudut. Hafalkan baik-baik rumusnya. Ini rumusnya. Jadi sin alfa plus beta itu nanti jadi sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Sedangkan sin alfa min beta itu sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Jadi bedanya hanya di tanda. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lebih jelasnya di contoh soal. Oh iya, syarat untuk materi ini adalah kalian harus sudah hafal untuk nilai-nilai sudut istimewa, sudut persamaan trigonometri. Jadi nilai sin 30 berapa dan seterusnya. Oke, biar lebih paham, kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu tentukan nilai dari sin 75 derajat dan sin 15 derajat. Mulai dari sin 75, intinya gunakan penjumlahan berapapun di sudut istimewa yang hasilnya 75. Pak, boleh dibalik? Silahkan. Kalau seperti ini berarti alfanya itu 30 derajat dan betanya 45 derajat. Sesuai dengan rumus di awal, maka hasilnya adalah sin 30 derajat cos 45 derajat ditambah, karena di situ 30 plus 45 derajat, maka penghubungnya ditambah. Kemudian cos 30 derajat sin 45 derajat. Setelah ini masukkan nilai-nilainya. Bapak harap kalian sudah hafal ya. Sin 30 derajat itu setengah, cos 45 derajat itu setengah akar 2, ditambah cos 30 derajat itu setengah akar 3, dan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Selanjutnya kita kali-kalikan. Setengah dikali setengah akar 2 itu seperempat akar 2. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu seperempat akar 6. Kemudian kita asosiatifkan, yaitu seperempatnya keluar, maka berubah menjadi seperempat kurung buka akar 2 ditambah akar 6. Pak, boleh tidak disederhanakan? Boleh. Tapi biasanya di pilihan ganda itu nanti disederhanakan kalau ujian. Yang kedua ada sin 15 derajat. Cari sudut yang ketika dikurangkan hasilnya 15 derajat. Di sini Bapak memakai 60 derajat dan 45 derajat. Karena tanda penghubungnya dikurangi, maka penghubung untuk penjabaran rumusnya yaitu juga dikurangi. Jadi sin alfanya di sini 60, betanya 45. Jadi sin alfa cos beta berarti sin 60 derajat cos 45 derajat min, karena di situ di dalam kurung tanda penghubungnya min. Cos alfa cos 60 derajat sin beta sin 45 derajat. Selanjutnya sama seperti soal yang A, masukkan nilai-nilai trigonometrinya. Mudah-mudahan hafal ya. Kalau tidak hafal silahkan buat tabelnya dan coba dihafalkan. Jangan sampai keliru. Sudah ditentukan semua nilainya. Setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu berarti seperempat akar 6. Setengah dikali setengah akar 2 berarti seperempat akar 2. Maka hasilnya seperti ini. Next, bentuk soal yang kedua itu bentuk soalnya seperti ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk kasus yang A itu sin 45 derajat cos 36 derajat ditambah, jadi nanti penghubung sudutnya itu ditambah cos 54 derajat sin 36 derajat. Sin cos sin, berarti ini rumus sin dua sudut. Kalau sin cos sin. Alfanya tinggal kalian tentukan, berarti alfanya itu 54, betanya itu 36. Sedangkan di situ penghubungnya di jumlah, maka berubah menjadi sin 54 derajat ditambah 36 derajat. 54 derajat ditambah 36 derajat, hasilnya berapa? Ya betul, 90. Sin 90 derajat berarti sama dengan
Soal yang kedua, sin 140 derajat, cos 20 derajat, min cos 140 derajat, sin 20 derajat. Jadi dari sini dia itu sin pengurangan. Alfanya 140, betanya 20. 140 derajat dikurangi 20 derajat. Jadi di sini sin 120, itu harusnya 20 ya. Maka hasilnya setengah akar 3. Soal jenis yang ketiga. Soalnya tentukan nilai dari sin 255 derajat. Kalau menggunakan penjumlahan atau pengurangan ini kan susah. Berarti kita harus rubah. Artinya apa? Kalian harus hafal atau ingat kembali perubahan relasi trigonometri. Maksudnya gimana Pak? Di sini 255 itu kita bisa rubah menjadi 180 derajat plus 75 derajat. Kalian harus ingat sin 180 derajat plus alfa itu sama dengan apa? Ternyata sama dengan min sin alfa. Ini gunakan aturan sudut berelasi. Kalau kalian tidak hafal dan tidak ingat, nanti diingatkan. Dari sini kita manipulasi, jadi 75 derajatnya kita buat jadi penjumlahan atau pengurangan. Karena di sini memungkinkannya penjumlahan, kita lakukan penjumlahan. Jadi 30 derajat ditambah 45 derajat. Sesuai dengan rumusnya sin alfa plus beta itu sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta di dalam kurung dan di luarnya ada tanda negatif. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya jadi seperti ini. Kemudian kita sederhanakan, maka hasilnya adalah min setengah kali setengah akar 2 berarti 1/4 akar 2 ditambah setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Jadi hasilnya 1/4 akar 6. Sudah sederhana? Belum, 1/4-nya kita keluarkan. Jadi min 1/4 kurung buka akar 2 plus akar 6. Dan bentuk yang keempat soalnya itu biasa. Soal cerita. Diketahui alfa dan beta adalah sudut-sudut lancip. Ini artinya di kuadran 1. Ingat, kata-kata di soal itu pasti mempengaruhi nilai. Karena di sini sudut alfa dan beta adalah sudut-sudut lancip. Berarti dia di kuadran 1, semua nilai sudutnya nanti positif. Sin alfanya 4/5 dan sin betanya 12/13. Ingat, sin itu Y per R atau depan per miring. Kemudian ditanyakannya sin alfa plus beta dan sin alfa min beta. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena dalam rumus jumlah dan selisih sinus dua sudut itu membutuhkan nilai cos, berarti kita cari nilai cos dari masing-masing sudut. Dari sin alfa itu 4/5 berarti cosnya 3/5. Dari mana Pak? Ingat-ingat kembali bagaimana cara menentukan cos ketika nilai sin diketahui, yaitu dengan teorema Pythagoras. Jadi cari nilai x-nya dulu, nanti rumus dari cos itu kan x per r. Dan untuk sinnya, sin beta itu 12/13, maka cosnya 5/13. Caranya masih sama. Ingat-ingat kembali metode teorema Pythagoras untuk menentukan cos alfa dan cos beta. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus sin alfa plus beta. Kalau dijabarkan hasilnya sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Kita masukkan nilai-nilai berdasarkan yang sudah kalian dapat. Maka didapat perhitungan seperti ini. 4/5 dikali 5/13 itu berarti 20/65 ditambah 3/5 dikali 12/13 berarti 3 kali 12 itu 36, 5 kali 13 65. Karena penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan pembilangnya. 20 ditambah 36 berarti 56/65. Ini tidak bisa disederhanakan, jadi biarkan seperti ini.
Kemudian kita ke sin pengurangannya atau sin selisih. Nah, ini rumusnya sin alfa cos beta min. Bedanya cuma di tandanya saja ya. Kalau penjumlahan berarti plus, kalau pengurangan min. Masukkan nilai-nilai sesuai dengan yang sudah kalian dapatkan. 4/5 kali 5/13 itu 20. Dikurangi 3 kali 12 itu 36. 5 kali 13 65. Maka hasilnya negatif 16/65. Jadi ini adalah bentuk-bentuk soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami untuk materi ini. Kalau masih belum paham silahkan baca lagi blognya. Atau kalian bisa mengulang video ini di channel Mr. Sugeng Budiarjo. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.